rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qatilu la yarisu mimman qatalahu sawa'un kana qatalahu madmunan amla. Wal qatilu lan wong kang mateni, wal qatilu lan wong kang mateni la yarisu ora bisa maris sapa al qatil mimman saking wong qatalahu kang mateni sapa al qatil ing man, qatalahu kang mateni sapa al qatil ing man. Sawaun iku padha kana utawi yen to ana sapa qatil iku qatalahu mateni sapa qatil ing man, iku qatalahu mateni sapa qatil ing man madmunan halih den tempui, madmunan halih den tempui amla utawa ora qatalahu madmunan, amla utawa ora qatalahu madmunan. Wal murtaddu lan wong kang murtad, wa misluhu lan iku sepadane al murtad az-zindiku utawi kafir zindik, az-zindiku utawi kafir zindik, wa huwa utawi az-zindik iku manwung yukhfi kang nyamaraken sapa man, yukhfi kang nyamaraken sapa man al kufra ing kufur, wa yudhiru lan ngelahiraken sapa man, wa yudhiru lan ngelahiraken sapa man al islamah ing islam, al islamah ing islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, seseorang yang tidak bisa menerima hak warisan dalam kondisi apapun itu adalah al-qatil. Siapa al-qatil ini? Dia adalah seorang pembunuh. Jadi orang yang membunuh seseorang, maka dengan akibat kematian orang tersebut dia tidak berhak menerima warisan. Baik pembunuhannya itu secara sengaja ataupun semi sengaja ataupun pembunuhan tersalah. Karena pembunuhan itu ada 3 macam. Dalam Islam itu pertama amdan, pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan sengaja ini contohnya ada orang yang membunuh, niatan membunuh orang lain menggunakan alat-alat yang bisa membunuh. Contohnya pakai pedang. Pedang itu kalau digunakan untuk membunuh maka akan terbunuh orangnya. Ini pembunuhan secara sengaja. Ada nanti pembunuhan semi sengaja, berarti hampir sama dengan sengaja. Contohnya dia niat membunuh tapi tidak menggunakan alat yang bisa membunuh. Contoh, matiin orang ngagui pen, pentong ben pen. Ternyata dilalah orang ini kepancen di sifat tekerjetan, pentong tekerjet pas mate bipen. Maka pembunuhan semacam ini itu dikatakan pembunuhan semi sengaja atau shibhu amdin, hampir
menyerupai sengaja. Ataupun pembunuhan tersalah seperti sampean ngetepel atau menembak manuk meleset tepaga orang. Boh, mak bodo manuk berna kuning di atas kanyorwa misalkan. Mak bekeraju adon. Bulu manuk pada birek lori ke sarung berenang. Tapi mak ngakui songkok manuk misalkan. Tembak pun sampean, pancen sampean oh ni manuk pancen. Cuk rajin sara ternyata orang nek nyor ngangkui sarung asongkoan. Tembak pun sampean niatan sampean membunuh burung, dilalah yang sampean tembak itu manusia. Nah, akhirnya mati orang ini kan. Nah, ini yang dikatakan pembunuhan tersalah. Niat matiin keben atau hal yang lain ternyata salah sasaran. Artinya dalam bentuk apapun itu pembunuhan, tetap orang yang terlibat dalam pembunuhan tidak bisa mewarisi harta. Nah ini sangat penting disebutkan dalam syariat, karena mangken nika somah kadang anak itu keburu kesusu troger oleh harta warisan sampai berani membunuh orang tuanya. Itu banyak kan, nang EPTP ya banyak, nang film-film itu ya banyak. Sedang-kadang orang tua nah racun, sedang-kadang matuan nah racun, sedang-kadang lagi dibi racun agar segera mendapatkan hak warisan. Padahal jika dia melakukan itu semua justru menutup kesempatannya untuk menerima harta warisan, berarti dia sudah tidak punya kesempatan. Oleh karenanya disebutkan di sini ay kullu man lahu dakhlun fil qatli. Pokok setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak akan menerima warisan dari si mayit. Baik di situ bimubasyaratin dengan melakukan sendiri, matiin langsung pancen dia yang membunuh, atau tasabbubin atau dia hanya sebagai sebab saja. Contoh sebagai sebab begini, sampean nyuruh orang untuk membunuh orang tua sampean agar dapat warisan. Ini bukan sampean yang membunuh, cuma sampean yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Pokok apapun bentuk pembunuhan dengan cara apapun, kalau kita itu terlibat maka kita tidak dapat hak warisan. Sebab dengan EBT film itu pedeng tunah kemudian mati oleh warisan, itu warisannya tidak sah. Dia tidak berhak untuk menerima warisan. La yarisu mimman qatalahu walau mukrahan sawa'un kana al-qatlu 'amdan aw khata'an aw shibha 'amdin. Walaupun orang yang membunuh itu dalam kondisi terpaksa sekalipun. Misalkan sampai diancam oleh perampok, iancam bi rampok kaki mentak mati entretan kaki bingko patine kaki. Kondisi terdesak sampean aremen kok tak matiin berarti kowe paten. Akhirnya sampean membunuh tretan sampean. Ternyata karena tretan dikai mati gara-gara paten sampean, walaupun terpaksa sampean melakukan, tetap sampean tidak dapat jatah warisan. Karena ini umumnya hadis itu mencakup segala macam pembunuhan kan. Paham ya? Jadi segala macam jenis pembunuhan. Bahkan sampai di sini dikatakan lau qasadal qatilu bi darbihi maslahatal maktuli kadarbil ab waladahu. Walaupun dalam satu kasus nanti badereng sepo nokolen anak pas sampai mati anak. Padahal tujuan ring sepo nokoli itu untuk mendidik sebetulnya, untuk kemaslahatan sang anak, makle anak itu jereh tak meler boleh. Dilalah abareng bentakdir pengiran mati sang anak itu. Maka bagaimana jika demikian? Lam yaris minhu pakkun, sang bapak tak akan mendapatkan warisan dari harta si anak, walaupun membunuh itu dengan tujuan untuk kemaslahatan.
Kenapa? Karena hadis Gusti Nabi, laisa lil qatili syai'un, bagi orang yang membunuh, yakni setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak dapat sepeser pun dari harta warisan. Terus alasan saya kedua, wali annal qatlah qat'ul muwalah allati hiya sababul irsi, karena pembunuhan itu merusak hubungan percintaan di antara keluarga. Padahal percintaan di antara keluarga itu yang menjadi sebab munculnya warisan, waris mewaris. Apa keluarga oleh warisan dari si mayit? Karena muncul kecintaan di antara mereka. Nah, ketika sudah kecintaan itu dirusak oleh pembunuhan, maka otomatis musababnya, akibatnya warisan juga tertutup darinya. Dia tidak dapat peluang untuk mendapatkan warisan. Pun pahami? Intinya cek sampai karena nikah cuman edan itu pikiran itu pun dikelabui oleh hawa nafsu dengan beberapa pengaruh, misalkan dari media sosial yang ada, terobsesi oleh film-film yang tidak mendidik, sampai kita terpengaruh. Ambisi akan dunia demi mendapatkan harta dunia sampai rela melaksanakan pembunuhan. Terus ada alasan berikutnya boleh. Di sini dikatakan li'annahu law warasa lam yu'man ayyasta'jilal irsa bil qatli. Andaikan orang tersebut itu bisa mewarisi harta si mayit yang dibunuh, itu lam yu'man, maka dia tidak akan aman, akan terancam satu saat ayyasta'jilal irsa bil qatli, untuk mendapatkan hak warisan. Menkesusu langsung ngalak warisan, sedangkan dia itu adalah tersangka di balik pembunuhan itu, maka tidak akan aman. Gini Banten. Cobalah misalkan ada contoh, ada orang nyaman si A, di anak si B. Si B ini kan matiin si A, bahan saya matiin. Karena ada kesusu, dia itu ketika pembagian ahli waris, pembagian harta waris, dia itu langsung ikut-ikutan. Ternyata dapat juga. Apakah kondisi anak yang menjadi tersangka ini aman apa tidak? Tak kira aman, kuliah yakin. Pasti di antara keluarga yang lain akan memberikan ancaman kepadanya. Sudah jelas di sana ada keinginan besar, ambisi besar untuk menguasai harta orang tuanya. Sehingga Masya Allah ini ke syariat itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semacam itu, sehingga memutuskan hukum bahwa orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Sesuai dengan kaidah fa inna man ista'jala bi syai'in qabla awanih uqiba bi hirmanih. Orang yang kesusu melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, maka siap-siap akan menghadapi kegagalan. Ini bisa dijadikan kaidah umum dalam hidup kita. Pokok saya rabai, saya tergesa-gesa, kesusu tanpa pikir terlebih dahulu melakukan sesuatu, siap-siap akan gagal. Uqiba bihirmani, akan mengalami terhalang kesuksesannya. Kemudian yang berikutnya adalah al-murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Ini tidak bisa mengambil harta warisan dari siapapun orang Islam, ataupun dari sesama orang murtad sekalipun, bahkan orang kafir asli sekalipun, pokok semuanya tidak akan bisa didapat. Ini kaki syariat itu memberikan hukuman, ancaman terhadap orang murtad itu melebihi orang kafir.
Bahkan dulu kan sempat disindir kan, orang murtad itu afsakul fusak, sesek fasik ke orang fasik itu ya orang murtad. Man orang kafir ini termasuk orang sebejat, lebih bejat dari orang kafir itu masih ada, yaitu orang murtad. Sudah tahu dirinya benar, berada di atas ajaran Islam pun benar, tapi nyimpang dari kebenaran. Ini kan masalah betul. Beda dengan kafir asli, kafir yang dididik sejak kecil berada di dalam jalan yang salah. Ini beda dengan itu kasusnya, pancen karena kebiasaan didikan dari orang tua dan lingkungan. Namun orang murtad ini sudah dibesarkan dalam Islam, didik dengan syariat Islam, kemudian malah kurang ajar sama Islam, keluar dari Islam, sehingga hukuman bagi orang murtad lebih parah ketimbang orang kafir. Termasuk dia itu tidak bisa mewarisi harta walaupun keluarganya bukan Islam sekalipun, orang kafir. Walaupun keluarganya di situ sama-sama murtad semua, maka tetap dia tidak akan berhak mendapatkan warisan. Nauzubillah wal iyadu billahi min dzalik. Mantur muka kita semua, mantur setujunya kita, masyarakat kita, sampai turunan dek bebe nikah itu selamat lagi dari penyakit murtad ini. Mantur moga setuju keturunan kita juga dan kita semua ini terbebas dari perbuatan murtad. Karena orang ni keman murtad kena ni keman tak kelero de Bunda Syekh Muhammad Nawawi, orang itu kalau sudah murtad keluar dari Islam, maka seluruh kebaikannya mulai sejak dia melakukan pertama kali itu dihapus oleh Allah. Kebaikannya yang dihapus, berarti nol kebagusannya. Dosanya ya bakun. Ini masalah besar. Wong sedang kadang abe orang Islam baik, setiap hari itu kalau dihitung-hitung antara dosa dan ganjaran punya dosa. Apa boleh pas sampai keluar dari Islam itu naudzubillah, KTP surga sudah dicabut darinya. Men orang ini kebejat dengan apa? Selama dia mukmin iman ke Allah, tetap dia bukan musuh Allah. Pakun abali ke surganya Gusti Allah sepenting pakun aja ke keimanan. Mantur moga pakun kuat iman kita sampai mati dalam kondisi membawa iman husnul khotimah. Terus ada satu kasus seputar murtad. Nanti misalkan ada masalah demikian, kalau orang murtad ini kembali lagi ke Islam setelah saudaranya itu meninggal, apakah dapat warisan? Contoh begini, si A nikah, ndik alek nyaman si B. Ternyata si A ini murtad, keluar dari Islam. Setelah keluar dari Islam, mendengar berita yen si B, alek kandungnya itu meninggal dunia. Dan si A ini tahu, ini kalau saya tetap murtad, saya tidak dapat warisan. Akhirnya kembali ke Islam. Apakah dia dapat ketika sudah kembali ke Islam? Maka dabun ulama, wa huwa kadzalik. Artinya walau ada ilal islami ba'da mauti qaribihi ka akhih masalan wa huwa kadzalik. Orang yang murtad mendengar kabar bahwa saudaranya meninggal, kemudian dia kembali ke Islam, maka tetap percuma, dia tetap tidak akan mendapat hak warisan. Makanya sarah cek saran sarah. Nasib orang murtad ini sarah cek saran. Dan ini sebagian ulama ada yang mengatakan ijma, disepakati banyak seluruh ulama, yang murtad tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian wa misluhu zindiku, yang hukumnya sama dengan murtad adalah kafir zindik. Siapa itu kafir zindik? Jelas lagi sareng Ibnu Qasim, man yukhfil kufra wa yudhirul Islam, orang yang menyamarkan kekufurannya
namun menampakkan keislamannya. Dia itu orang munafik. Bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu adalah kafir zindik. Itu seolah-olah dia itu agamis gitu, orang yang ahli agama, orang yang taat pada Islam, padahal hakikatnya dia itu kafir. Kalau kun mepadeng ka orang kok rela agama Islam, tapi hakikatnya dia itu bukan orang Islam. Ada juga yang mengatakan, saya maksud kafir zindik menurut versi pendapat yang lain, yaitu man la yantahilu dinan ay man la yakhtaru lahu dinan, orang yang tidak memiliki agama sama sekali. Berarti mungkin ini seperti kelompok ateis, orang yang tak percaya akan adanya Tuhan, dia tidak beragama. Agama apa? Tidak punya agama. Itu ada yang mengatakan kafir zindik. Bedajukan seada buaki man ya'budul laila wan nahar, seekocak kafir zindik itu orang yang menyembah siang dan malam. Bekto siang esempe, bekto malam nika juga esempe. Ini juga hukumnya sama dengan orang murtad, sama-sama tidak bisa mendapatkan hak warisan. Wa ahlu millataini fala yarisu muslimun min kafirin wala aksuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.